Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul metode takhrij hadis melalui tema dalam hadis. Pada makalah ini kami akan mempresentasikan penjelasan tentang metode takhrij melalui tema dalam hadis, kemudian kelebihan dan kekurangan metode ini, lalu mengetahui kitab apa saja yang dapat digunakan dalam metode ini. Kemudian kami ada memberi contoh dalam penerapan metode ini. Oke. Langsung saja bagian pertama, yaitu metode takhrij hadis melalui tema dalam hadis. Metode takhrij ini adalah penelusuran hadis berdasarkan pada tema. Misalnya bab an-nikah, as-salat, dan lain-lain. Oleh karena itu, melakukan takhrij dengan metode ini perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan ditakhrij dan kemudian baru mencarinya melalui tema itu pada kitab-kitab yang disusun menggunakan metode ini. Seringkali suatu hadis memiliki lebih dari satu tema. Dalam kasus yang demikian, seorang pentakhrij harus mencarinya pada tema-tema yang mungkin dikandung oleh hadis tersebut. Metode ini sangat bergantung kepada pengenalan terhadap tema hadis. Untuk itu, seorang mukharrij harus memiliki beberapa pengetahuan tentang kajian Islam secara umum dan kajian fiqih secara khusus. Kemudian kelebihan dan kekurangan metode ini. Kelebihan metode ini ialah tidak membutuhkan pengetahuan-pengetahuan lain di luar hadis, seperti keabsahan lafal pertamanya, pengetahuan bahasa Arab dengan perubahan-perubahan katanya, dan pengenalan perawi teratas. Yang dituntut oleh metode ini ialah pengetahuan akan kandungan hadis. Kemudian metode ini mendidik ketajaman pemahaman hadis pada diri peneliti. Kemudian yang terakhir itu, metode ini memperkenalkan kepada peneliti maksud hadis yang dicarinya dan hadis-hadis yang senada dengannya. Hal ini tentunya akan membantu mendalami permasalahan. Kemudian kesulitan ataupun kekurangan metode ini ialah terkadang kandungan hadis sulit disimpulkan oleh seorang peneliti hingga tidak dapat menentukan temanya. Sebagai akibatnya, dia tidak mungkin memfungsikan metode ini. Terkadang pemahaman peneliti tidak sesuai dengan pemahaman penyusun kitab. Sebagai akibatnya, penyusun kitab meletakkan hadis pada posisi yang tidak diduga oleh peneliti tersebut. Contohnya, seperti hadis yang semula oleh peneliti disimpulkan sebagai hadis peperangan, ternyata oleh penyusun diletakkan pada hadis tafsir. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Franky Hartono. Terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan tentang pengertian dan poin-poin kekurangan dan kelebihan dari takhrij hadis melalui tema dalam hadis. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang kitab apa saja yang digunakan dalam metode ini. Kemudian sedikit contoh sedikit contoh hadis yang ditakis dalam metode ini. Pertama, kitab-kitab yang digunakan, setidaknya di sini di dalam makalah kami ada 3. Yang pertama itu kitab-kitab yang masyhur di dalam keagamaan. Di antaranya itu kitab Al-Jami', kemudian ada Al-Mustakhraj ala Al-Jawami, kemudian ada Al-Mujam, dan yang lain-lain. Yang kedua, kitab-kitab yang masyhur di dalam keagamaan yang berkaitan dengan fikih. Yang diantaranya berbagai kitab sunan seperti di antaranya juga Musannafat, kemudian Al-Muwatta Ibnu Malik, dan yang terakhir Al-Mustakhraj ala Al-Sunan. Kemudian yang ketiga, kitab yang digunakan itu kitab-kitab yang termasyhur yang di dalam keagamaan tentang persoalan-persoalan tertentu. Di antaranya itu kitab-kitab Al-Azza,
kemudian ada kitab Al-Tahqib wal Tarhib, dan selanjutnya Al-Zud wal Fadail wal Al-Adab Al-Ahlak, dan yang terakhir Al-Ihkam. Kemudian contoh hadis yang ditakrij dengan metode ini adalah kalian dapat baca di dalam makalah kami. Itu hadis dari riwayat Muslim nomor 16. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Islam dibangun di atas 5 tonggak: mentauhidkan Allah, menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan haji, dan seterusnya. Dari hadis ini tidak hanya terdapat satu tema, namun terdapat beberapa tema. Di antaranya itu tentang iman, tauhid, kemudian salat, zakat, dan haji. Dari tema-tema tersebutlah dipilih salah satu untuk mentakrij, dicari di dalam kitab-kitab hadis. Mungkin sekian penjelasan dari saya dan rekan saya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika terdapat kekurang pahaman teman-teman, dapat dilanjutkan melalui diskusi via VN di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.